Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga sehat selalu. Dan jangan lupa kita berdoa untuk mengawali pembelajaran ini. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita, sehingga menjadi bekal buat kita di kemudian hari. Materi hari ini, saya akan mengulas kembali tentang hukum perkawinan atau hukum menakahat. Semoga sesuai dengan tujuan daripada pembelajaran materi ini, menjadikan bekal kalian dalam mengarungi rumah tangga. Tujuannya yang pertama adalah siswa dapat memahami ketentuan hukum nikah menurut syariat Islam, sehingga pernikahan yang kita lakukan nanti, yang kita jalani nanti, tidak lepas dari syariat-syariat Islam. Yang kedua, siswa dapat memahami mana yang menjadi kewajiban suami dan mana yang menjadikan kewajiban istri. Dan mudah-mudahan pada saat membina rumah tangga sudah memiliki rasa tanggung jawab masing-masing, sehingga apa itu kewajiban suami dan apa itu kewajiban istri. Kita mulai membahas tentang pengertian pernikahan atau pengertian perkawinan, yang mana dalam syariat Islam, pengertian perkawinan adalah akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Sementara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, pengertian pernikahan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan untuk membina rumah tangga berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itulah pengertian pernikahan. Di dalam pernikahan, yang hukumnya adalah mubah, boleh, tapi bisa berubah menjadi wajib, sunnah, makruh, dan bahkan pernikahan ada yang diharamkan. Yang pertama, hukum nikah yang wajib. Apabila seseorang sudah punya keinginan untuk menikah dan dikhawatirkan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka wajib untuk dinikahkan. Sementara hukum nikah yang sunnah, yaitu memiliki keinginan untuk membina rumah tangga dan sudah siap secara lahiriah dan batiniahnya, maka hukumnya adalah sunnah. Bagaimana hukum pernikahan yang makruh? Pernikahan yang makruh punya keinginan untuk menikah, tetapi belum siap secara lahiriah dan batiniahnya. Itu hukumnya adalah makruh. Yang mubah adalah dibolehkan bagi seorang laki-laki dan perempuan yang sudah punya keinginan untuk membina rumah tangga, baik secara lahiriahnya maupun batiniahnya. Bagaimana hukum perkawinan yang haram? Apabila punya keinginan untuk mencelakakan atau niat yang tidak baik di dalam membina rumah tangga, maka hukum perkawinannya adalah haram. Itu hukum pernikahan. Selanjutnya, di dalam pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan pasti memiliki tujuan. Tujuan yang pertama adalah mengikuti perintah Allah. Kedua, mengikuti sunnah Rasul. Yang ketiga, mendapatkan keturunan yang sah. Yang keempat, memenuhi kebutuhan jiwa. Dan yang selanjutnya atau yang kelima, niat untuk membina rumah tangga. Itulah tujuan pernikahan. Mudah-mudahan kalian sebagai siswa di dalam membina rumah tangga memiliki tujuan-tujuan yang baik, bukan hanya sekedar
untuk menyalurkan nafsu biologis saja. Maka daripada itu saya harapkan dalam materi ini mudah-mudahan menjadikan bekal buat kita. Syarat sahnya pernikahan yang pertama harus memenuhi rukunnya dulu. Apa saja yang termasuk ke dalam rukun pernikahan? Yang pertama, adanya calon mempelai laki-laki. Kedua, adanya calon mempelai perempuan. Ketiga, adanya wali dari pihak perempuan. Siapa wali ini? Boleh bapak kandung, boleh kakak kandung dari laki-laki. Itu wali. Selanjutnya, selain wali adanya 3 orang saksi yang harus sehat akal jasmani dan rohaninya. Kelima adalah ijab qabul. Itulah rukun daripada pernikahan. Syaratnya yang pertama, seorang laki-laki dan perempuan itu bukan muhrim. Yang kedua, atas dasar keridhaan dari kedua belah pihak. Yang ketiga, identitas laki-laki dan perempuannya harus jelas. Kalau dalam bahasa Jawanya adalah bobot bebetnya, itu harus jelas. Itulah syarat dan rukun daripada pernikahan, yang apabila syarat dan rukun pernikahannya terpenuhi, maka sah bagi seorang laki-laki untuk menikah. Di sini dari perkawinan memiliki hikmah yang sangat luar biasa. Apa hikmah daripada perkawinan? Pertama, terciptanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Yang kedua, mendapatkan keturunan yang sah dari hasil perkawinan tersebut. Ketiga, terpelihara kehormatan diri kita dari perbuatan-perbuatan zina. Keempat, terjalinnya kerjasama antara suami dan istri di dalam membina rumah tangga dan mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Kelima, terjalinnya silaturahmi antara kedua belah pihak atau keluarga besar, baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Itulah hikmah yang bisa kita ambil dari pernikahan. Kalau memang pernikahan ini sesuai dengan syariat Islam. Itulah materi daripada hukum pernikahan. Walaupun hanya sekilas saya berikan gambaran saja, mudah-mudahan kalian semua bisa memahami apa itu hukum perkawinan atau hukum munakahat, dan bisa menjadikan bekal buat kita di kemudian hari di dalam membina rumah tangga, sehingga sesuai dengan tujuan kita masing-masing tercipta keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk materi hari ini. Saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum.